Dulu, Gunung Karang dikenal sebagai pusat spiritual yang penuh dengan kesakralan. Desa-desa di sekitar gunung menjadi tempat berkembangnya tradisi agama yang kuat. Hampir di setiap kampung, ada pesantren kecil yang disebut kobong. Kobong ini menjadi pusat pendidikan agama bagi anak-anak. Saat malam tiba, suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar bersahutan, memenuhi udara. Tahmiluhul malaikah, inna fi zalika laayatal lakum in kuntum mu'minin. Namun, zaman mulai berubah. Modernisasi perlahan merambah desa-desa di sekitar Gunung Karang. Televisi, ponsel pintar, dan internet masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak yang dulu rajin mengaji mulai kehilangan minat. Kok sekarang jarang ada yang ke kobong, ya? Keluh seorang kiai sepuh di salah satu pesantren. Anak-anak sekarang lebih suka main HP, Yai. Katanya ngaji itu membosankan. Jawab salah satu santri. Selain perubahan pada generasi muda, Gunung Karang sendiri mulai kehilangan kesakralannya. Pemerintah daerah melihat potensi wisata gunung ini sebagai sumber pendapatan. Dibangunlah jalan setapak beton menuju puncak, lengkap dengan tempat parkir dan kios-kios penjual makanan. Pemandangan ini menarik banyak pengunjung dari kota. Namun, tidak semua pengunjung datang dengan niat yang baik. Banyak muda-mudi yang menjadikan puncak Gunung Karang sebagai tempat berpacaran. Malam-malam yang dulu dipenuhi doa dan zikir, kini diwarnai dengan suara tawa dan musik dari para pengunjung. Beberapa pendaki bahkan meninggalkan sampah sembarangan, membuat penduduk desa merasa kecewa. Kami tidak menentang pembangunan, tapi tolong hargai kesakralan Gunung Karang ini. Ujar Pak Rahmat, salah satu tokoh masyarakat. Para ulama yang masih menjaga pesantren kecil mereka merasa sedih melihat perubahan ini. Mereka melihat kobong-kobong yang dulu dipenuhi anak-anak kini menjadi sepi. Bahkan, beberapa kobong terpaksa ditutup karena tidak ada lagi santri yang mau belajar. Gunung Karang ini dulu tempat Abah Karang berdoa dan mendidik umat. Sekarang malah jadi tempat maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kiai Hasan kepada tokoh-tokoh lainnya. Kiai Farhan, yang pernah menjadi murid Abah Karang, mencoba memberikan harapan. Kita tidak boleh putus asa. Perubahan zaman adalah ujian. Kita harus mencari cara untuk menarik kembali hati anak-anak dan mengembalikan kesakralan Gunung Karang ini. Para ulama dan tokoh masyarakat mulai bergerak. Mereka mengadakan program-program baru untuk menarik perhatian generasi muda. Pesantren Kobong mulai menawarkan kegiatan yang lebih kreatif, seperti belajar membaca Al-Quran dengan metode interaktif, seni Islami, dan diskusi agama yang relevan dengan kehidupan modern. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengatur ulang tata kelola pariwisata di Gunung Karang. Dibentuklah aturan ketat bagi pengunjung, seperti larangan membawa alat musik atau berpacaran di kawasan puncak. Di beberapa tempat strategis, dipasang papan peringatan. Hormati kesakralan Gunung Karang. Jadikan kunjungan Anda sebagai ibadah. Pada malam-malam tertentu, warga desa bersama para santri dan ulama mengadakan zikir bersama di puncak gunung, menghidupkan kembali lantunan doa yang dulu memenuhi udara. Para pengunjung pun diajak untuk ikut serta, sehingga mereka merasakan kedamaian spiritual yang pernah menjadi ciri khas Gunung Karang. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Namun, lambat laun, anak-anak kembali mengunjungi Kobong. Lantunan ayat-ayat Al-Quran kembali terdengar, meski tidak sekuat dulu. Para pendaki mulai menghormati aturan dan menjaga kebersihan gunung.
Gunung Karang memang tidak akan kembali sepenuhnya seperti masa Abah Karang. Namun, semangat keberkahan dan kesakralan yang ia tinggalkan tetap hidup dalam hati orang-orang yang peduli. Para ulama percaya, selama ada yang terus mendoakan dan menjaga, Gunung Karang akan tetap menjadi tempat yang penuh berkah. Dan dalam sunyi puncaknya, mungkin Abah Karang tersenyum melihat perjuangan murid-murid dan masyarakatnya menjaga warisan doa dan cinta untuk Gunung Karang. Gunung Karang, yang dulu penuh dengan lantunan ayat suci dan semangat mengaji, kini menghadapi tantangan modernisasi. Setelah kepergian Abah Karang, kesakralannya perlahan terkikis oleh waktu dan perubahan zaman. Tapi, apakah warisan keberkahan itu akan benar-benar hilang? Masih ada harapan untuk mengembalikan kejayaan Gunung Karang sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan dalam sunyi puncaknya, mungkin Abah Karang tersenyum melihat perjuangan murid-murid dan masyarakatnya menjaga warisan doa dan cinta untuk Gunung Karang. Temukan kisah selanjutnya hanya di channel Azam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.